Halo semuanya, selamat datang di pembahasan pembelajaran diferensiasi mengenai diferensiasi produk. Anggota kelompok yaitu Nada Karima, Uswatun Hasanah, Firatania, Yayu Lestari, dan Zalza Afni. Diferensiasi produk dalam pembelajaran adalah strategi atau pendekatan yang digunakan oleh guru untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda atau disesuaikan untuk setiap siswa. Diferensiasi produk ini lebih menekankan pada strategi guru dalam memvariasikan produk yang dihasilkan dari proses belajar siswa. Tujuan dari diferensiasi produk meliputi menyesuaikan dengan kebutuhan individu, meningkatkan keterlibatan peserta didik, memfasilitasi pencapaian akademik yang lebih baik, mendorong kemandirian dan motivasi, memperlakukan kesetaraan, dan menyesuaikan dengan tantangan individual. Berikut adalah contoh implementasi di kelas. Pada mata pelajaran PKN, peserta didik diberi pilihan untuk menyampaikan pengetahuan mereka melalui berbagai media sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing seperti poster atau presentasi slide untuk peserta didik dengan gaya belajar visual, video untuk gaya belajar audiovisual, atau bahkan podcast untuk gaya belajar audio. Setiap peserta didik dapat memilih media yang paling sesuai dengan keahlian dan minat mereka. Dalam pelajaran IPAS atau Bahasa Indonesia, setelah membaca atau mempelajari materi tertentu, peserta didik diminta untuk mengorganisir dan memimpin diskusi atau debat kelompok tentang berbagai sudut pandang atau interpretasi terhadap materi tersebut. Dalam pelajaran matematika, peserta didik dapat bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tantangan matematika atau permainan yang melibatkan pemecahan masalah. Ini tidak hanya mempromosikan kerja tim tetapi juga memungkinkan peserta didik dengan tingkat pemahaman yang berbeda untuk belajar satu sama lain. Dalam pelajaran IPAS, peserta didik dapat melakukan eksperimen sederhana untuk memahami konsep ilmiah seperti gravitasi, fotosintesis, atau sifat-sifat benda. Mereka kemudian dapat menyajikan hasilnya dalam bentuk poster, diorama, atau paper craft yang mereka buat sendiri. Tantangan yang dihadapi ketika menerapkan diferensiasi produk yaitu memerlukan persiapan yang matang untuk merancang kegiatan pembelajaran. Keterbatasan sumber daya yang mendukung diferensiasi seperti bahan ajar, teknologi dan fasilitas yang memadai, karakter peserta didik yang bervariasi, dan proses penilaian dan evaluasi pembelajaran memerlukan pendekatan yang fleksibel serta bervariasi. Solusi dari tantangannya meliputi menetapkan tujuan yang realistis, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan peserta didik, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi ide metode dan strategi yang telah berhasil sebelumnya, memanfaatkan teknologi, aplikasi untuk mendukung pembelajaran, menggunakan berbagai strategi penilaian, termasuk penilaian formatif, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Mengkomunikasikan dengan orang tua mengenai manfaat pengajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal tersebut dapat membantu anak mereka untuk berhasil. Kesimpulan dari pembelajaran diferensiasi produk. Diferensiasi produk dalam pembelajaran adalah strategi penting yang memungkinkan guru untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik. Diferensiasi produk memungkinkan peserta didik untuk mendemonstrasikan pemahaman mereka melalui berbagai cara yang sesuai dengan kekuatan dan preferensi belajar mereka. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selain itu, melalui diferensiasi produk, peserta didik dapat berpikir kreatif, kolaborasi, serta pemecahan masalah keterampilan abad 21 dengan mengekspresikan pengetahuan dan pemahaman mereka ke dalam berbagai bentuk produk. Hal ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan tugas dengan gaya belajar peserta didik yang berbeda, entah itu visual, auditori, atau kinestetik. Dengan menerapkan diferensiasi produk, pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik, sehingga peserta didik lebih belajar dengan nyata dan sesuai dengan ketertarikan mereka akan suatu hal. Terima kasih atas antusiasnya dan juga
waktunya dalam menyimak dan juga memperhatikan berbagai paparan materi mengenai diferensiasi produk. Semoga pembelajaran yang kami berikan akan bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.